Omega seketik. Fanny Wan. Oke, respect terhadap Fanny yang dipilih sama Araki ternyata. Iya. Fanny respect, Wen, Xavier, lalu Julian dan juga bentar. Indonesia. Akai. Ya, RQ menurutku satu tim yang serem banget kalau pakai Akai karena posisi Akai di RQ susah buat dibaca. R7 bisa pakai, Albert pun bisa, nanti Finn juga bisa. Bisa. Jadi ada 3 role yang bisa pakai Akai. Oke, Kayaknya EX Villainer yang pakai Akai itu dari R7 loh. iya, siapa nih? Aku udah lihat ya, kalau siapa aku udah lihat. Iya tadi Aku pakai mana-mana. Aduh. kayaknya Link bakal diambil nggak sih Bude dan juga Kocong Bisa banget nih, Link bisa banget. Kita melupakan satu hero yang tadi sempat aku notice juga kayak Franco God akankah dilepas? Ternyata berani untuk dilepas ya. Cuma pertukarannya ini berarti terhadap Leaf mungkin kalau memang mau ambil, walaupun Leaf jujur agak beresiko sih setelah udah adanya Franco. Tapi ya tetap tidak ada takutnya seperti dari Omega. Leaf-nya tetap diamankan. Sementara satu hero lagi kalau emang mau ngambil hero yang cukup berguna untuk ganti Nightwing juga sih sebenarnya ya Beatrix bisa atau kalau nggak Esme nggak sih? Aku tuh paling ngeri kalau RRQ udah pick Esme, sumpah ngeri banget, nggak tahu kenapa. Terutama memang di tangan R7 Esmeralda-nya itu tahu banget ya dia bisa cutting minion, bisa tiba-tiba invasi jungle. Pokoknya sangat-sangat bahaya tetapi Tamus Bude. Ya, Tamus yang akan ditaruh mana karena tadi kita ngeliat Tamusnya ada yang jungle, ada yang EX Villainer, flexible pick dari tim Omega. Kan buat RQ menimbang-nimbangnya lebih berat lagi. Kayaknya sih untuk sekarang tergantung match-up-nya Bu. Kalau di XP-nya memang di match-up-nya enak, dia taruh XP. Tapi kalau buat nipu-nipu draft enak juga tuh, tiba-tiba last pick-nya XP gitu kan. Iya. Si Tamusnya taruh jungle, bisa Tapi juga. kok Itu in case kayak tadi sih, misalkan udah diambil Esme sama Rakyu dan last pick-nya tiba-tiba dari Rakyu, kita nggak tahu gitu kan. Untuk match-up-in Esme sendiri, Tamusnya dilempar ke jungle. kan banyak banget kan sekarang kita ngeliat flex pick yang Iya. dilakuin sama tim-tim MSC. Tapi RQ setelah Franco satu hero dari Finn yang bisa ngegerakin game ditambah dengan Esmeralda dan juga Link. 3 hero gacoan dari RQ keluar semua. Bukan main ini RRQ, udah mau ngegalakin langsung dengan Albert yang pakai Link. Semua orang tujuh lah. Di kolom komentar juga pasti rame. Tuan muda Albert pakai Link, itu Link yang berbeda rasanya. Ini 3 rosternya bukan cuma pakai comfort pick lagi, udah power pick ya di Oh, mana makanya. Dia power gede banget kalau pakai Franco dan Esmeralda Link juga dipakai R7 dan juga Albert sangat-sangat besar gitu. User-user hero ini aja mengakui kalau pilot RRQ ini ketika menggunakan hero-hero ini nih, Franco, Esme, Link, itu yang paling kuat. Gimana sekarang dilepas tiga-tiganya dalam satu game? Wah nggak kebayang sih game. Oh, Ini Clay pakai apa aja ketutup ini, serius. ya. Saya pilihannya, Atlas, oh iya, Atlas shot block. ya. Mereka bisa nge-counter sih untuk fight dari RRQ dan kemampuan Atlas. Cloudbane, Menarik. Skyler secara catatan memang mungkin pernah kali ya berhadapan dengan Skyler yang menggunakan Cloud. Cuman secara track record ini belum kelihatan ya, terutama di MPL bahwa Skyler menggunakan Cloud. Cuman RRQ mereka melimitasi jalurnya. ya dia masih mau mengurangi full hero jungle karena memang karirnya sendiri itu mengganggu banget loh ketika RRQ menggunakan Link dan mungkin ngambil karir dan Deviant Sword-nya nggak masuk. Terus susah juga untuk di kill. Last band Sicilian respect terhadap Clay pastinya. Tapi ya kalau misalkan kita melihat lagi balik lagi Clay kali ini ya, hero poolnya powernya sih memang 3 itu. Ini menurutku ya, 3 itu power. Tapi jangan salah, pool hero itu luas. Tapi ya memang paling menonjol itu 3 ini. Sisanya tuh mereka dia tetap jago kok. Ada Lilia, ada Lunox dulu. Clay suka pakai Lunox. Ada Parsha, masih banyak sih sebenarnya pool hero. Tapi kemungkinan kalau sekarang harusnya Lilia sih. Lilia untuk fast clear juga. Clear Dan bocorin Tamus. Ini kita lihat dulu nih. Sementara RRQ dan terakhir komit ke arah jungle kah? Iya. Oke. Balmon jadi pilihan yang bagus juga biar sekalian aja nggak ada yang kontes nanti kan untuk retribution Albert untuk dapetin objektif dan nggak ada yang tabrak-tabrak di awal. Namun ketika sudah ban terhadap Balmon maka pool hero-nya makin sempit lagi. Jangan diambil. Oke, ini yang seperti tadi Bude bahas. Flex pick dari Tamus
Atau mungkin daratnya yang ditaruh Bisa. jungle. Karena dua-duanya sebenarnya kalau match up sama Esmeralda nggak jadi masalah. Iya, benar. Masih bisa strong juga. Jadi masih tanda tanya banget untuk RRQ. Junglernya sebenarnya RRQ udah nggak perlu berpikir lagi, udah jelas. Jungler Albert dengan Link, Esmeralda EXP. Tinggal hero-nya dari Skylar sama Skylar, Beatrix sebenarnya masih open, tapi kayaknya ini Beatrixnya di bait Budi. Oke, ini Lunox kayaknya. Lunox nggak sih? Beatrix Lunox. Wow, 5 hero dari RRQ. Comfort pick banget Comfort sih. pick dari kelima playernya. Ini ngeri sumpah. Omega sih berani banget ya. Mungkin kayak bisa dibilang dari semua tim yang bahkan dari event-event sebelumnya berhadapan sama RRQ, cuma Omega yang paling berani kayak gini. Ngelepasin Link, ngelepasin Lepas semua, ngelepasin jadi. Beatrix, ngelepasin Esmeralda. Oke, At least dia respect satu ke play sini. Dia yuk respect ke play. game kedua. Belum. Oh, belum ya, belum ya. Sabar. Prince yakin itu tuh Benar, kita jangan jinx dulu. Oh, Kita langsung semangatin dulu. Kolom komentar langsung tulis Beatrix, FIFA RRQ. Bendera merah putih, Yes. we own amateur dan Supremacy. 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 Kalau mau lebih juga boleh. MSC X-Grade juga. Oh boleh, tapi bendera merah putihnya dong. Yuk. Penuhi. Ada Ivano, ada Alter, Yanti. Ini semuanya pada ngumpul sama merahnya kutub utara sampai kutub selatan. Bahkan dari aku lihat banyak banget yang nobar ngetek kita bertiga. Tapi inilah dia beri dukungan untuk pemain kita RRQC dari Indo Pride dan juga melawan tim Filipina yang tentunya kini akan menjadi perlawanan yang sangat sulit bagi keduanya. Jadi tetap respect untuk semua tim yang berada di MSC. Kita mau tunjukin komunitas MLBB yang paling yahui. No toxic club ya, dukungan Jangan. aja di kolom komentar jadi full semangatin timnya. Amin yo. Dimulai dengan kata Bismillah, nanti ditutup dengan Alhamdulillah. Nah, cakep. Cakep, inilah dia Indo Pride kita beradu untuk match penutupan grup stage mereka RRQ yang menempatkan Albert sebagai jungler di arah jungle. Tentu Link kayaknya udah gak perlu diraguin lagi, kecepatan atau farming pattern dari Albert nggak perlu kayak dipertanyakan. Pattern, Setuju. kalkulasi, rotasi, objektif. Itu Albert udah pegang 4 ini. Kalau pakai Link, ini 4 ini bisa dibilang chance-nya tuh udah 90%-an. Yes. No miss. Lihat tuh, tengah maju ke Redwan Pin dengan Iron Hook-nya pada terhadap Chaknu sampai harus mengeluarkan flicker kabur dari arena pertahanan mereka. Finn pakai Franco dari MPL aja kita udah tahu performa dia dengan Iron Hook-nya dan juga dengan kalkulasi yang tepat, Kelebihan timingnya. pelatihan timing dan rotasi. Iya, Rotasi yang iya. dibutuhin karena ketika ngeliat Franco semuanya jadi mulai berpikir keras posisinya, maju sedikit bisa jadi malapetaka. Dan pressure itulah yang bakal dirasain oleh Omega di game pertama ini tuh. Weng, nyaris aja. Presence-nya tuh kayak terasa banget jadinya ya. Tapi ya di atas semua itu RRQ tetap respect loh. Ada 2 purify yang digunakan karena memang team fight dari Omega ini juga nggak bercanda Bude. Caknu, ya kita tahu lah Caknu. Mungkin komunitas Mobile Legends juga tahu lah Caknu ini dari track record-nya, dari cara dia bermain dengan hero-hero inisiator. Dan RRQ respect karena dua purify ini mau nggak mau walaupun ada Yif ya. Biasanya ada Yif itu pasti sekalian sprint buat kabur dari remote manipulation. Tapi kali ini ya dengan respect-nya RRQ pakai purify biar nggak ada inisiasi yang sangat-sangat berbahaya dari Caknu nantinya. Yes, kalau untuk lihat situasi turtle yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Kalau dari setup ini RRQ agak sedikit behind, cuman Albert sudah mulai memasuki area. Yes, mulai mengelilingi area dengan rebut polisi dibuka. Finn di tengah-tengah seorang diri nggak bisa untuk menghentikan dari pemain Omega. Sayangnya Omega juga harus kehilangan satu, jadi pertukaran 1 untuk 1. Mereka udah kehilangan Finn, maju ke area depan dengan falling Sarmon R7 mengusir mundur tim Omega. Dan begitu baik permainan dari RRQ untuk mengkontes dan bayarannya dari Omega sangat mahal. Raisin yang tumbang. Ya, rumor tuker jungler sangat-sangat mahal untuk di early minutes. Untuk pertarungan di bagian atas tampaknya cukup imbang. Sementara kalau di bagian bawah Tamus melawan R7 ini kalau 1 lawan 1 eternal battle. Bisa dibilang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dan sama-sama saling clear. Oke, kembali ke turtle. Kalau lihat dari rotasi, Albert dan kawan-kawan lebih memiliki sedikit keuntungan.
Ya, tapi kalau ngeliat di atas Skylar-nya nih kayaknya yang mulai jadi loser. Dari segi level tertinggal dari Calvra, ini memilih untuk bermain aman. Sedangkan dari Arkeosi, pemain lainnya berfokus untuk mendapatkan objektif gaming. Chaknu sebagai hantu yang menghantui tim Arkeosi, setup yang tentu harus diwaspadai. Clay tertinggal dari belakang, Iron Hawk yang connect. Pin, make a play, Renzio menjadi sasaran utama, tapi bayarnya adalah Clay. Dari Purify yang gak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi gak ada Renzio, Arkeosi mulai masuk ke area Turtle Pit lagi dan lagi. Chaknu perfect match, connect gak ke siapapun. Dan Albert mengamankan satu dari Turtle-nya. Chaknu tertinggal, ada Polystar menutup Chaknu. Bayaran dari Omega yang memaksakan diri melakukan kontes terhadap Turtle membuat mereka kehilangan banyak. Iya betul banget. Dimana memang resource kita juga udah dipancing sih. Itu Max sudah nggak ada reward manipulation tadi dan Chaknu nggak ada follow up. Oke, buat kalian yang lagi nonton RRQ, semangatin RRQ langsung pakai promo GrabFood sekarang juga scan QR code-nya atau pakai promo MSCX Grab dan dapat diskon sampai dengan 20.000. Yes, tambah pulsa juga. Banyak banget. Jadi dan sampai kelewatan dan Bloody Hand surprise attack dari tim Arkeosi. Pin mengintai dari rumputan dan Ciluk Bakeko. Chaknu menjadi korban. Biasanya Chaknu itu yang jadi yang serem-serem gitu ya. Tapi ini lebih serem sih. Iya, dan kombinasinya sempurna banget. Tadi Bloody Hand ditembak pakai Raynor sekali, ngedes lagi, ditembak sekali lagi pakai Raynor dan langsung di snipe pakai ultimate-nya. Jadi kombinasi banget sih. Skylar dan juga Vin mematikan banget. Dan setelah kita melihat di area atas jadi kerusuhan F7 dan juga Renzio, mereka punya dunianya sendiri. Benar. Iya, dan gak ada yang mau repot-repot ke area bawah juga karena poros rotasi terlihat ada di area top lane dari Skylar. Ini menjadi sorot utama dari tim Omega. Ya, Skylar dan juga Kelra bisa dibilang main karakternya, terutama masuk late game ini marksman-nya akan menjadi sang carry. Oke, Chaknu mencari play, belum terlalu mau komit untuk saat ini kondisinya cukup turun tempo dari semenit yang sebelumnya. Situasinya gimana nih? Jadi farming game lagi dan yang menarik sebenarnya War X ya untuk Ryzen, walaupun udah sempat kena nerf lagi War X ya, tapi tetap menjadi item utama bagi build-nya Ryzen yang dimana banyak sekali sekarang udah mulai pakai Hunter Strike sih. Dia berani dengan War X dan kita akan lihat apakah masih efektif dari War X ini. Oke, karena sekarang di area bawah udah ada Turtle yang muncul lagi dan lagi menarik perhatian dari kedua tim. Arkeosi Omega berkutat masuk ke area depan dengan area perfect match. Chaknu mencari Albert. Albert bisa menghindari dengan sangat baik, tapi di area depan ada Bloody Hand mendapatkan Renzio. Inferno sudah di pop up memisahkan pertarungan dengan tembak. Black Clay mendapatkan Turtle-nya, tapi Chaknu menjadi korban. Paimon Get One akan ditambah lagi karena Renzio sudah tertangkap dengan Iron Hook. Nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Satu tetes darah dari Renzio. Dia masih bisa kabur dengan selamat, sementara R7 1 lawan 2. Inilah dia Esmeralda menari-narinya jogetin tim Omega. Wow, Finn block Iron Hook untuk secure kill ke arah Renzio. RRQ Hoshi Indonesia berkumandang besar di menit yang ke-6. Ya, aku pikir lu bakal sama ternyata enggak, dan ditambah satu Iron Hook. Ini di game yang 2. nyuri gold. Game 2 harus ban sih. Sumpah ban Franco. Gila. Gak apa-apa, jangan di-ban. Jangan Oh iya nggak apa-apa. Biar menang. Bagus dong. Bagus, Lem. gak usah ban, bener. Gak Tapi usah yang ban. bagus ada tentunya kalau kalian login dari tanggal 11 sampai 13 bisa ngedapetin ini Transformer Pass, selesaikan quest, dapetin Transformer Pass dan bisa ngedapetin hadiah, recall, efek, segala macam, Battle 5 dan lain-lain. Karena di area bawah sekarang ada efek buff dari Albert Blandling. Ini dua kombinasi yang kayak Cecilion sama Carmilla tambah strong. Benar. Albert plus Link. Iya, itu emang kuat sih. Oh, Iron Hook yang connect begitu saja ditambah pelatihan, belum ada follow up damage tampaknya, dan bisa dibilang Chaknu terpaksa menggunakan flicker untuk keluar dari situasi tersebut. Lihat statistik dari Chaknu untuk game kali ini 0-3-1, masih kurang relevan untuk Atlas ini dalam Land of Dawn. Ini yang menurut aku jadi PR mungkin buat Omega, Rem. Dan ada juga nih informasi di tengah-tengah kalian ini bisa ngedapetin banyak hadiah dengan mendukung tim Indonesia lewat Carnival TikTok. Buruan buka TikTok karena sekarang banyak banget activity yang bisa kalian lakukan, seperti melihat Finn yang tumbang di tengah tapi dibalas dengan apa itu Albert masuk ke area belakang dan R7 menjadi semua member dari tim Omega. Gak ada yang bisa ditukarin lagi Chaknu untuk Finn, cukup sampai di situ. Banyak
cukup banyak resource yang keluar dan targeting terhadap Caknu ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman RRQ. Walaupun ya dari Omega sendiri dia galak banget. Dia tahu Finn nggak ada kelebihan, tadi dia tahu Finn out position, dia berani banget untuk makan. Namun kalau sekarang mau masuk, Oke, R7 Human Collision juga terpaksa dibuka. Kiora di bagian belakang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Gift dan juga Renville harus hilang. Oke, itu Max ternyata masih selamat. Tetapi Ryzen di bagian depan tidak bisa survive. Ya, ditambah lagi sekarang Caknu akan menjadi sasaran selanjutnya Rakyusi ketika tidak melakukan sesuatu. Mereka komit dan keunggulannya, keuntungannya maksimal. Dengan mendapatkan 4 member almost wipe out, mereka beralih ke arah Lord. Semua gerakan Rakyusi begitu efektif dan efisien. iya dengan inisiasi yang bagus sebetulnya tadi dari inisiasi Esmeralda-nya R7 Falling Star Moon ke bagian belakang. Sebenarnya defensifnya juga udah oke. Ada Fatal Link, ada Reward Manipulation langsung di open. Namun sayangnya memang teman-teman dari RRQ sekarang megang gold, jadi dia kuat banget. Tapi R7 di depan 1 lawan 5 masih bisa nahan Falling Star Moon untuk kabur ke area belakang menyelamatkan dirinya. Dan sementara ini Omega mereka tertinggal 6.000 network. Itemnya pun jadi kayak gini. Oke, Endless Battle dan Berserker Fury ini yang dipilih untuk clean dari Keura. Ya ini memang yang dibutuhkan sih, dengan damage board sebesar-besarnya untuk mendapatkan 1 kill. Dan ketika ada Fatal Link juga bisa banget jadi follow up. Tapi dari Yves-nya ini dia bermain dengan Ancient Talisman, dia bermain dengan S1, otomatis bisa menjadi sasaran yang cukup empuk sebetulnya. Karena kondisinya ada Link dan ada Esmeralda yang bisa nempel, mungkin brute force ya menjadi jawaban sih sebenarnya. Wow, jadi jawaban sudah dikeluarkan pula dari tim keduanya. Omega melakukan defense di menit yang ke-9. Lord belum bisa membantu RQC untuk mendobrak sampai ke arah inhibitor. Tapi atasnya tuh udah tinggal maju dikit lagi. Mereka udah bisa nyentuh inhibitor. Tengah, bawah, minionnya ke-push semua. Ini dia 9 menit ya, 10 menit lah ya. Keunggulan goldnya 7.300 ya, sekitar hampir 8.000 bahkan. Dan semakin ngegulung loh. Iya, Albert tajir, levelnya tinggi. aduh Albert sama sekali di atas dari Itu playboard ya. dia, 2 damage dealer dan 2 core dari RQC. Ya, ini hari baik untuk mereka sih. Iya, Baik iya, untuk iya. mereka. Dan dia dapetin hero nyamannya dan dia nggak mengecewakan sama sekali. Dia bermain dengan performa yang sangat baik. Tapi kita lihat inisiasi mungkin dari Caknu sebenarnya bisa untuk membalikan keadaan dengan catatan Fatal Link-nya benar-benar dapetin target yang dibutuhkan, which is ya mungkin kalau nggak Albert Skylar. Ini dua damage dealer yang dimiliki sama Rarki, dan jangan lupakan follow damage-nya harus pas. Gak boleh jumawa ya, walaupun udah di atas awan, di atas langit dengan network, point kill, posisi turret, dan levelnya Albert berarti udah maksimal. Sementara Raven dari 11. Jadi gapnya tuh tinggi banget dari reaksi, kok segala macam. RQC lagi di atas. Tapi dukungan kalian juga jangan henti-hentinya. Ayo spam bendera merah putih di kolom komentar. Kalau RQC perwakilan dari Indonesia ini lagi berjuang untuk mendapatkan kemenangan lagi. Oke, R7 di sini buka mencari opening untuk membuka war belum maksimal, sehingga RRQ juga nggak langsung komit. Mereka mencari setup posisi untuk setup the next Lord. Ini Omega ketinggalan 7.000 ini sulit banget untuk bergerak. Oke, mereka mau farming, tetapi balik lagi ruang gerak itu benar-benar dipres secara pelan-pelan, tapi pasti Satu pilihan yang paling bener nih kalau memang mau komit banget ya, paling nggak baik dulu purify-nya R7. Jadi dia nggak bisa masuk terlalu dalam nantinya. Kalau dia emang udah di bait purify-nya terus dia masuk ke dalam, coba makan. Paling itu sih yang boleh dilakukan. Kalau nggak apalagi split push pasti dimakan Albert. Beratnya. Perang besar pasti kalah juga. Karena Gimana caranya jauh buat nge-trigger purify-nya kan? dia sebenarnya Buang-buang memang Fatal Link. susah sih sebenarnya. Nanti warnya sisinya gimana? Karena menurutku Fatal Link ini ya punya peran yang sangat penting untuk Omega kembalikan keadaan. Iya, Kayak iya. satu momen dari Fatal Link yang perfect aja di follow up sama Kelra mungkin yang dengan damage-nya yang besar itu bisa jadi momen yang udah. Iya, ini jadi nggak jalan-jalan sih kelihatannya ya. Kayak landingnya benar-benar dikontrol. Lihat minion managementnya di bagian top lane, di bagian bottom lane, semuanya di-push sama Rarki. Dan kali ini dia set up Lord. Ini memaksa pressure juga bagi teman-teman Omega karena landing atasnya harus mereka urus. Kalau enggak nanti besarnya bisa kecicil sedikit demi sedikit gitu kan, lama-lama ya hancur juga. Dan sampai saat ini juga Caknunya kurang relevan dari statistik, dan bahkan lihat Omega secara mau nggak mau karena minionnya agak flat rest, manipulasi yang bagus dari tim RRQ, mereka lepas Lord.
yang Iya. sudah di-enhance. Mau nggak mau itu sih. Iya. Kita harus ke defense di area base-nya karena dari gift-nya dia punya kemampuan buat nge-defense dan keunggulan tentunya dengan dekat dengan base mereka bisa tarik keluar lebih lagi. Oke. Cuma bertahan di dalam base ada Finn. Dia bisa mancing siapapun yang keluar. Oh ya, hati-hati aja dengan iron hook-nya. Tapi benar kata Bude, satu high ground ditambah dengan ada satu atlas juga yang membuat pasti dari Aratios juga mencar gitu. Nggak mungkin dia ngumpul di satu titik karena follow up-nya itu kuat banget dari clean-nya Elra nih. Yang itemnya udah mulai jadi juga. Wow, ini dia dikasih satu dari Omega. Satu Lord belum bisa untuk merontokin 3 inhibitor tadi. Satu di top lane berhasil dengan adanya Skylar. Iya, dengan Rainernya berhasil mendapatkan satu base turret dan itu udah lumayan banget sebetulnya. Sementara kita lihat dengan dari segi item, Albert masih biasa ya dia dengan playstyle-nya, dengan Wind Talker first item untuk farming dan langsung ke arah Berserker Fury untuk burst damage ditambah dengan Endless Battle dan ini dia yang aku suka dari Albert, no defense. Ketika dia tahu dia unggul dari segi gold, oke defense nanti aja, dia fokus untuk menjadi damage dealer. Tapi seandainya nanti memang momennya bisa dikontrol kembali sama teman-teman dari Omega, aku yakin banget dia siap untuk bermain dengan Immortal atau Winter Transition-nya nanti. Dan ya kita bakal lihat apakah Omega masih bisa menahan gempuran-gempuran dari Araki. Ya, untuk saat ini bahkan linknya Albert OTW BOD ya benar-benar agresif banget, nggak peduli. Mereka tahu, Albert tahu kondisi saat ini mereka lagi owning banget, tinggal tetap konsisten dalam disiplin dan Omega ini ya terkurung sampai kemungkinan 1 menit ke depan karena aku yakin RRQ nggak akan terlalu berbuat banyak nih untuk sambil menunggu Lord selanjutnya. Yep. Lord yang sebenarnya belum sampai Lord yang ter-evolve. Jadi kayak RRQ selalu bisa memaksimalkan Lord supaya mendapatkan banyak lagi nge-press usaha dari RRQ untuk ngedobrak Omega. Udah jelas ini hasil yang sangat dibutuhkan RRQ. Satu turret hancur, Omeganya mau gerak pun takut karena ketika mereka membuka map resikonya gede banget. Iya, bisa banget harus dimakan karena damage-nya cukup berlebihan. Ada Skylar, ada Play, belakangnya di satu Seven. Dan mereka juga takut keluar. Benar-benar. RRQ sih nggak nunjukin wajah sama sekali dari minimap. Cuma 1-2 player doang yang bisa terdeteksi dari kebenaran dulu dari Renzio yang connect masuk ke area base milik tim Omega. Akankah selanjutnya karena R7 di area depan sana dengan real manipulation Renzio akhirnya ditumbangkan dengan adanya Skylar. Satu senapan keluar meledak dari tim Omega. RRQ mendapatkan Renzio dan juga Chaknu tanpa adanya korban. Kali ini tampaknya Omega mereka harus menyerah dalam kontes ke arah Lord dan fokus riset untuk melakukan defense di Lord push yang belum ter-evolve. Itu dia. Bagus. Satu keluar. Bagus banget. Resikonya udah yang kita bahas tadi kan. Iya, Resikonya iya. gede banget. Ada Finn maju ke area depannya tarik lagi Finn menjadi pemancing handal dari tim RRQ. Satu lagi tak bisa untuk mendefense dengan 3 orang saja karena RRQ akan masuk dengan adanya minion di area bottom lane. Chaknu suka tenaga untuk nge-clearing minion. Akhirnya untuk dari sini lagi untuk ngedapetin satu katapult. Bahkan Lord itu masih jauh. Mereka udah ngacak-ngacak base-nya Omega. Jadi Vin, gimana ya di cara gerakin itu tarikannya? Bisa kena terus dan yang tadi ya di momen sebelum Lord tadi itu ya, ketika teman-teman dari Omeganya mulai keluar itu menarik banget Budi karena ketika di Iron Hook terus dia dapat Tamus gak langsung di Bloodihan, dia tahan dulu tiba-tiba pas masuk si Chaknu dari ke atas baru dia Bloodihan. Wah, jadi itu lagi permainan dari tim RRQ Husi yang membuat Lord gratis masuk ke dalam base pun dengan lebih meyakinkan. 5 pemain sudah menduduki areanya bersama dengan Lord yang belum tereliminasi. Omega kuat tenaga untuk melakukan defense di area samping sana. Fataling mengenai 2 member dari tapi RRQ masih bisa bertahan. Flicker dikeluarkan oleh Skylar, posisi yang on point memberikan damage yang besar. Tapi Clay sudah tumbang. Skylar cukup sekarang memilih untuk bermain lebih hati-hati lagi. Finn tertinggal di area belakang. Satu lagi R7 Esmeralda terkuat di galaksi menahan member dari Omega dan menarik perhatian supaya nggak ada yang melakukan defense. Base pun hancur. Terlalu terekspos dan RRQ Indonesia mendapatkan poin pertama melawan Omega dari Filipina. Yep, RRQ memantapkan diri dengan kemenangan.